Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kalau saat ini kita boleh sekali lagi belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan. Nah, ada beberapa ayat yang akan sama-sama kita baca, yang akan sama-sama kita renungkan pada saat ini. Yang pertama saya mengajak kita membaca ayat Kejadian 6 ayat yang ke-22. Di sana dikatakan demikian. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Saudara-saudara semuanya, kalau misalnya kita mengikuti narasi dari cerita Nuh, maka kita tahu bersama-sama bagaimana di awal Allah ingin memusnahkan dunia ini karena segala kejahatannya, karena manusia hidup dengan segala kecenderungan dosa mereka. Tapi Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan, mendapatkan anugerah itu. Dan di dalam anugerahnya Allah memerintahkan Nuh untuk bangun sebuah bahtera. Dan dia akan menghukum manusia dengan air bah, dan melalui bahtera itu Nuh akan selamat. Nuh diperintahkan untuk membangun dengan segala macam desain yang sudah Allah tentukan bagi dirinya. Dan yang ke-22 ini dikatakan bagaimana Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Di sini kita melihat bagaimana anugerah itu selalu diikuti dengan sebuah ketaatan. Ketika kita mendapatkan anugerah keselamatan dalam kehidupan setiap dari kita, maka tidak bisa tidak, responnya pasti ketaatan kepada Allah. Bukan supaya selamat, tapi ketaatan itu adalah respon syukur kita, respon kagum kita akan anugerah keselamatan yang sudah Allah berikan kepada setiap dari kita. Dan ini yang dapat kita lihat dengan sangat jelas dalam kehidupan Nuh. Bagaimana Nuh setelah mendapatkan anugerah, mendapatkan perintah, dan Nuh melakukannya tepat seperti yang Allah perintahkan kepadanya. Lalu selanjutnya di pasal yang ke-7 ayat yang pertama dikatakan demikian. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Kita tahu bersama-sama waktunya sudah semakin dekat, bagaimana hujan yang lebat, air bah itu akan segera datang. Dan yang dilakukan oleh Allah, Nuh masuk, kayak gitu. Nuh masuk. Nah, tapi apakah waktu masuk itu airnya langsung turun, hujannya langsung turun? Enggak juga. Kalau misalnya kita lihat di ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-10. Setelah 7 hari datanglah air bah meliputi bumi. Ini keterangan yang sangat menarik sekali ya saudara-saudara, ketika kita melihat di ayat yang ke-10 ini. Setelah 7 hari datanglah air bah meliputi bumi. Di sini kita melihat bagaimana dalam ketaatan kita ada masa penantian, di mana dalam ketaatan yang kita lakukan mungkin kita memasuki masa-masa, kita bisa berada dalam masa-masa yang tidak pasti gitu. Katanya Tuhan beserta, katanya ini yang Tuhan perintahkan, tapi kok aku tidak bisa melihat hasilnya. Ada masa proses, ada masa penantian di mana yang perlu untuk kita lakukan hanyalah taat. Yang perlu kita lakukan hanyalah percaya kepada apa yang sudah Tuhan katakan kepada kita, kepada apa yang sudah Tuhan perintahkan kepada kita. Saudara, coba bayangin deh, kalau misalnya Nuh itu bosen gitu ya. Kalau misalnya Nuh itu merasa, Tuhan ini dagelan, katanya hujan mau turun, mana? Panas kayak gini, hujan tidak turun-turun. Terus kemudian Nuh keluar dari bahtera itu. Apa yang akan terjadi? Mungkin tidak ada manusia sekarang ini mungkin. Tapi kita bersyukur karena di dalam anugerah Allah menyelamatkan Nuh, dan Nuh hidup dalam ketaatan. Dan dalam ketaatannya, Nuh terus melihat kepada Allah. Saudara-saudara, saya pikir ini yang terus-menerus harus kita hidupi dalam kehidupan perjalanan iman kita di dalam Kristus. Kristus menyelamatkan setiap dari kita. Kristus beranugerah kepada setiap dari kita. Dan Kristus mau setiap dari kita hidup di dalam ketaatan hanya kepadanya saja. Anugerah yang menyelamatkan setiap dari kita, anugerah itu juga yang terus bersama-sama dengan setiap dari kita. Dan biarlah ketika kita menyadari itu, kita mau belajar untuk taat hanya kepada Allah saja. Bukan supaya kita selamat, tapi karena kita sudah selamat, maka apapun yang kita lakukan itu buat Allah, bukan bagi diri kita sendiri. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, bersyukur buat anugerah yang terus Engkau nyatakan bagi setiap dari kami.
Dan biarlah ketika kami menyadari betapa besar anugerah-Mu itu, kami dapat terus sadar bahwa ketaatan kami bukan supaya kami berkenan, bukan supaya kami mendapatkan berkat, tapi karena kami telah mendapatkan berkat yang terbesar terlebih dahulu, yaitu kasih setia-Mu, bagaimana Engkau mau mati bagi setiap dari kami. Dan biarlah kasih-Mu yang besar, anugerah-Mu yang besar itu yang terus mempesona kami, itu yang terus menjadi kekuatan bagi kami, penopang bagi kami untuk hidup senantiasa taat kepadamu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.